الدعوة والمداهات على النبي عليه السلام. قال عليه السلام: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في يوم 100 مرة. وقال بعضهم بمدح المصطفى: تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب وبالله التوفيق والهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا قد طرفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا Abdi sadaya nampi serdosa ka Gusti sertingkah lelewih kana raka kumawani wa tub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa amini rawati taubat tampiku Gusti bersihkan dosa abdi aurat dosa tutupi karwasan jauhi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani. Ibu Ramasim abdi anak sinareng ahli sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Wa ala hadhihi niyatus salihah ila hadratin nabina nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: la'natullah 'ala rasi wal murtasi fil hukmi. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menganugerahi kepada kita semua dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah, inayah, magfirah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Al-Fakir meminta dan berpesan untuk tetap bersuaranya, jayanya Asdamiluha channel ini di Majlis Ribat,
manba'ul hikmah ini untuk menyiarkan kebenaran, berbagi kemaslahatan, dan forum untuk bisa bersatu, menyatu dalam kebaikan, sekaligus adalah tempatnya untuk bersilaturahim. Kita harus baik dengan siapapun. Kita harus bersatu dengan siapapun. Dan kita harus menyatu dengan siapapun di dalam hal kebaikan. Siapapun itu, warna kulit apapun mereka itu, agama apapun mereka itu, tetap kita harus bersatu, menyatu, dan saling bersilaturahim. Yang penting, akidah kita tetap Islam. Adapun pergaulan kita dengan siapa? Boleh. Pergaulan itu, bersatu itu dengan siapapun boleh. Yang penting kita tidak terbawa oleh yang tidak benar. Kalau bisa sih orang yang tidak benar kita terbawa oleh kita. Tapi kalau seandainya kita pergaulan itu berbahaya, pergaulan itu akan merusak keimanan, keyakinan, i'tikad kita, ya kita jelas jangan. Ini boleh bebas bergaul dengan siapapun, bangsa apapun, kalau kita bisa bertahan keyakinan ideologi kita. Silahkan. Apalagi kalau kita bisa membawa mereka ke jalan yang baik, itu diharuskan. Tapi kalau kita tidak bisa membawa ke perjalanan yang baik, tapi kita tidak terbawa, ya masih boleh. Tapi kalau kita seandainya bisa terbawa kepada kelakuan, kepada orang-orang yang tidak baik, ya kita jangan bergaul. Karena memang pergaulan itu sangat menentukan. Kita bergaul dengan tukang minyak wangi, insya Allah kita jadi wangi badan kita. Kita bergaul dengan tukang bakso, misalkan, ya pasti kita akan wangi bakso. Kita bergaul dengan orang yang tidak benar, ya pasti kita terbawa. Pada umumnya seperti itu, tapi kalau kita tidak terbawa, ya bagus kita bergaul. Apalagi kalau kita bisa membawa mereka ke jalan yang benar. Itu sangat dianjurkan kita untuk bergaul. Oh, jadi di sini, di Al-Fakir membacakan hadis, laknat Allah. Allah benci. Dilaknat mereka itu. Siapa? Rosi wal murtasi. Orang yang suka menyuap, orang yang suka menerima suapan, itu adalah dilaknat, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau kita dibenci Allah? Kita dibenci tetangga aja udah mumetnya kayak apa? Kita dibenci pacar juga udah mumetnya kayak apa? Kita dibenci teman juga udah mumetnya kayak apa? Ini kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya marilah kita jauhi, jangan sampai kita suka nyuap menyuap apapun itu. Udah, kita pasrah aja kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila kita meminta kepada Allah, maka Allah pasti memberikan kepada kita. Allah tidak akan berbohong. Wah, kalau saya tidak nyuap, tidak nyogok, mungkin saya nggak bisa, jangan begitu. Nyogok penyogok, suap penyuap, titik, haram, nggak boleh. Jadi, apabila kita melanggar hal itu kita rugi, kita tidak akan ada kemaslahatan, dan kita tidak akan ada kebaikan. Insya Allah kita berdoa aja kepada Allah, kita jalankan, kita laksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau saja kita nurut, kalau kita saja selalu ikut kepada aturan Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah lahu makhrajan wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Jadi apabila kita itu menuruti apa yang dianjurkan Allah, apa yang disuruh Allah, apa yang diajarkan oleh Allah, maka kita akan keluar daripada kesulitan. Tidak akan sulit. Dan Allah akan memberikan rizki kepada kita dengan rizki yang sangat mudah. Kita harus yakin,
kita harus percaya, kita beragama Islam harus benar-benar kafah. Jadi maksudnya kafah itu ya kita lisan mengaku Islam, hati mengaku Islam, dan seluruh tubuh pun mau, berani, dan siap melaksanakan aturan Islam. Ya, Al-Fakir langsung ke acara inti, yaitu Al-Fakir mau mengijazakan satu ilmu, yang mana ilmu ini Allah akan memberikan kepada kita kesehatan. Sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada penyakit-penyakit. Jadi kita hidup itu enak. Enaknya apa? Jadi nggak ada penyakit. Jadi kita sehat selalu. Ya penyakit-penyakit ringan wajar aja. Tapi nggak ada penyakit-penyakit yang wah macam-macam lah. Udah apa namanya? Udah nggak hafal kita nama-nama penyakit yang berat-berat, yang dahsyat-dahsyat. Insya Allah kalau kita mengamalkan, melaksanakan, melakukan, mewiridkan wiridan ini, maka Allah akan menjauhkan kita dari segala penyakit. Jadi kita akan selalu sehat. Apa itu? Ya pertama yang kita baca itu adalah pertama syahadat. Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita baca 1000. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000. Terus sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000. Terus bismillahirrahmanirrahim 1000. 1000. Itu kita baca itu 9 hari. Sebaiknya kita puasa, tapi tidak puasa pun tidak apa-apa insya Allah. Ini hadiahnya, hadaratnya ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Habibin wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Terus wa khususan ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal magharib. Wa khususan ila hadrati Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi Sayyid Aslamil Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi man ajajani hadza. Wa khususan ila hadrati abi wa ummi Al-Fatihah. Biasa Al-Fakir katakan setiap kita baca Al-Fatihah berarti kita harus baca Alhamdulillah sampai waladolin. Baru kita wiridnya yang tadi yang telah Al-Fakir katakan. Tapi setelah kita beres puasa, kita ya cukup sekali aja sehari. Satu kali aja. Atau tidak dibaca juga nggak apa-apa. Itu kan sudah ada di dalam sholat. Sudah ada di dalam wirid-wirid kita yang lain. Yang penting puasa aja dulu seperti tadi kerjakan itu. Insya Allah kita diberi oleh Allah kesehatan sehingga badan kita selalu tegap, sehat, dan bugar. Itulah yang bisa Al-Fakir haturkan. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga Allah memberikan, mensukseskan, mengijabah apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita minta sehingga kita bisa hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita masuk surga, dan selamat kita dari neraka. Terima kasih. Sekian demikian. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.